Siap gerak, beri salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabi pun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, sehat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, kalau masih ada sampah tolong dibuang dulu ya, sampahnya keluar supaya ruangan kita jadi bersih. Tolong itu Nak Dwi, sampahnya diambil dulu. Tolong dibuang ke kotak sampah ya Nak. Ibu akan presensi dulu. Indah, Hadir. Ferdi, Ayu, yang sudah hadir semua. Minggu lalu kita sudah membahas materi kalor dan perubahannya. Nah, ada yang masih ingat apa itu pengertian kalor? Ya, silakan Indah. Kalor adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke, bagus. Nah, kalau fungsi kalor untuk apa, Nak? Ada yang masih ingat? Silakan Manda. Fungsi kalor adalah satu, dapat menaikkan suhu benda, dua, dapat mengubah menjadi benda. Oke, bagus. Coba kalian perhatikan apa yang Ibu bawa. Kira-kira kompor ini fungsinya buat apa, Nak? Memasak. Itu gambar apa, Nak? Kompor. Oke, kompor ya. Ada yang kompor listrik, kemudian kompor gas dan kompor apa itu yang sebelah sana? Kompor kayu. Kompor kayu ya. Tungku ya. Tungku. Oke. Akan bahas selengkapnya materi hari ini yaitu perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi dan literasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dan contoh penerapannya dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan literasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat memproyeksikan konsep perpindahan kalor pada teknologi sederhana dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat membuat kompor tenaga surya sederhana dengan penuh tanggung jawab. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu gunakan, yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Kalian perhatikan gambar yang Ibu tayangkan di depan. Gambar 1, itu gambar apa, Nak? Gambar memasak menggunakan kayu bakar. Gambar yang kedua, itu gambar apa? Gambar lahan yang bundar, Bu. Oke. Nah, gambar yang telah kalian perhatikan di atas berarti fenomena di mana ternyata lahan mulai gundul karena kayu-kayunya itu ditebang dibuat jadi bahan bakar untuk memasak. Dari fenomena kedua gambar tersebut, ya, apa yang dapat kita lakukan menghadapi fenomena seperti gambar yang Ibu tayangkan? Mencari sumber energi alternatif untuk memasak. Oke, mencari sumber energi alternatif untuk memasak pengganti kayu bakar. Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang Ibu akan menantang kalian. Dapatkah kalian membuat perangkat masak menggunakan sumber energi alternatif selain kayu bakar? Bisa, Bu. Bisa ya? Baik, kalau bisa. Pertanyaan berikutnya, alat dan bahan apa yang kita butuhkan untuk membuat perangkat masak dan bagaimana cara membuat perangkat masak tersebut? Baik, Ibu akan bagikan bahan ajar dan LKPD. Silakan kalian baca dulu bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ibu tunggu 10 menit ya. Berbeda pola bahan yang mampu menciptakan panas dengan disebutkan pada proses
isolator sebagai peralatan rumah tangga yang meningkatkan sifat konduktivitas. Pada peralatan memasak, bagian bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang Sudah dibaca? sudah Sudah. Baik anak-anak sekalian, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kelompok pertama terdiri dari Amanda, Indah, Ferdi, Maggie, dan Salsa. Kelompok 2 terdiri dari Dila, Dwi, Ayu, dan Sela. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kanan. Anak-anak sekalian, Ibu akan bagikan kertas ya. Nanti silakan kalian berdiskusi pada kelompok kalian masing-masing untuk menentukan alat dan bahan serta desain perangkat masak yang akan kalian buat ya. Silakan kalian baca literasi atau buku, atau boleh juga kalian searching internet ya untuk menambah literasi dalam pembuatan perangkat masak menggunakan sumber energi alternatif. Jangan lupa nanti setiap langkah kalian tuliskan di kertas yang sudah Ibu berikan tadi. Silakan Nak berdiskusi dalam kelompoknya. Bagaimana kelompok 1 sudah sampai di mana ini? Slide-nya masih dibuat ya? Oke, silakan dilanjutkan. Untuk kelompok 2, pemilihan alat dan bahannya? sedang menggambar sketsa kompor alternatif. Oh iya, mau digambar ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Lanjutkan ya, Nak. Kelompok 3. Ini mau pakai bahan apa nih kelompok 3? Pakai kardus. Oh, mau pakai kardus ya. Oke, apa nama alatnya? Kompor surya. Oke, bagus. Lanjutkan, Nak. Baik anak-anak, kira sudah memutuskan alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan? Sudah ya, silakan kelompok 1 dipresentasikan kira-kira akan menggunakan alat dan bahan apa. Setelah berdiskusi, kami dari kelompok 1 bersepakat akan membuat perangkat memasak menggunakan energi matahari sebagai sumber energinya. Adapun alat dan bahannya, kami akan menggunakan kardus bekas yang dilapisi aluminium foil. Dan bahan uji cobanya menggunakan mentega dan telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sepakat akan membuat oven tenaga surya. Untuk alat dan bahannya mirip dengan kelompok 1. Kami akan menggunakan kotak sepatu yang dilapisi aluminium foil dan ditutupi plastik bening di atasnya. Untuk bahan yang akan digunakan yang akan diuji yaitu keju dan roti. Baik anak-anak, kita sepakati dulu ya, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mengumpulkan alat dan bahan dalam pembuatan rancangan alat yang sudah kalian buat tadi. Bagaimana kalau pertemuan berikutnya? Bagaimana Nak kalau kira-kira pertemuan berikutnya alat dan bahan sudah kalian bawa semua? Sepakat kira-kira ya? Baik, kita sepakati berarti alat dan bahan kalian bawa pada saat pertemuan berikutnya dan langsung dibuat hari itu juga. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ya, silakan. Kami bersepakat untuk membuat oven surya. Oke. Kami akan membuat kompor surya sebagai alternatif mengganti kayu bakar. Oke, baik ya. Apakah kalian senang belajar hari ini, Nak? Senang ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa di pertemuan berikutnya alat dan bahan sudah harus kalian bawa semua ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Silakan Maggie dipimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah
sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nak Megi dipimpin doanya. Doa siap, doa mulai, doa selesai. Ibu akan cek dulu kehadiran ya. Amanda hadir? Ayu. Hadir, Bu. Sari. Hadir, Bu. Anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah bersepakat hari ini kalian akan membawa alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk membuat perangkat memasak dengan menggunakan sumber energi alternatif yaitu matahari. Sudah kalian bawa semua alat dan bahannya? Sudah, Bu. Silakan kalian buat proyeknya berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian bergabung di kelompok kalian masing-masing. Pastikan ininya nanti ini. Oke, kencang ini. Oh, mantap. Nanti di sholat ini saya. Ini hati. Pelan-pelan. Pisau hati-hati agar tidak terluka. Siang berganti malam, sembunyikan. Oke, kita terus bawa ke luar ya. Ya. Kita jemur. Oh ya, Kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diri. Oke. Yuk, dari mana dulu taruh dulu ada. Ayo, agak banyak dikit ya. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman. Tuh, terus dilem. Tinggiin ya. Tinggi nggak? Sini, ini. Ayo di sini. Tinggiin aja itu. Nah, kalau itu menteganya nggak apa-apa. Lem dulu pakai. Oh iya, di atas. Enggak, bantuin lah. Bisa. Ini pendek nggak ya, Dek? Ayo, Indah, Kebalik. Nah, gitu nyelamnya. harus ketutup ya. Oke.
Kami akan memanaskan mentega dan telur, nanti kami akan amati kembali di 2 menit berikutnya. Kami akan memanaskan roti dan melelehkan keju, dan kami akan amati 30 menit kemudian. Dan menunjuk. Setelah 20 menit, rotinya sudah mulai agak mengering. Jadi kita mati lagi sekitar 15 menit. Untuk telur sudah agak setengah matang, tapi masih basah. Kita tunggu 5 menit lagi. Ternyata setelah kurang lebih 45 menit, telur sudah siap untuk dikonsumsi. Setelah 45 menit, roti dan kejunya sudah sangat kering. Kering sekali. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulang menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai Baik anak-anak, kita akan presentasikan hasil uji coba yang sudah kalian laksanakan hari ini. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain untuk mengamati dan memberi pertanyaan atau masukan kepada kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan uji coba kompor surya. Setelah melalui uji coba, ternyata untuk memanaskan mentega membutuhkan waktu 2 menit untuk mencair. Untuk telur ceplok membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit untuk menjadi setengah matang bergantung dengan cuaca. Kesimpulannya, alat ini kami anggap berhasil. Baik, dari kelompok 2 atau kelompok 3 ada mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, dari kelompok 2 silakan. Apakah sebelum memasak mentega, kompor tenaga suryanya dipanaskan dahulu, atau mentega dan kompor tenaga suryanya dipanaskan secara bersamaan? Oke, silakan kelompok 1 ditanggapi. Kami tadi langsung memasukkan mentega, baru setelah itu kami panaskan di bawah sinar matahari. Pada prinsipnya, jika ingin dipanaskan terlebih dahulu, hasilnya juga akan tetap sama. Oke, bagus ya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada ya, cukup ya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil oven surya yang sudah diuji cobakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan oven surya. Dari hasil uji coba yang kami lakukan, mendapat hasil untuk melelehkan keju membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk memanggang roti membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit, tergantung cuaca. Kesimpulannya adalah alat yang kami buat kami anggap berhasil. Dari kelompok 3 atau kelompok 1 ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun saran? Boleh dari kelompok 1 ya, silakan. Apakah fungsi plastik bening oven kalian dan bagaimana kalau tidak menggunakan plastik tersebut? Oke, silakan kelompok 2 langsung ditanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Plastik tersebut berfungsi untuk merangkap panas agar tidak keluar sehingga suhu di dalam oven menjadi lebih panas. Dan jika tidak menggunakan plastik bening, suhu di dalam oven tidak akan sepanas jika menggunakan plastik. Oke, bagus ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak ada ya, cukup ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, dari hasil presentasi teman-teman kalian, kira-kira nih apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, bagus. Ayo. Radiasi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut.
Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerakan partikel-partikel bendanya. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Prinsip kerja kompor surya menggunakan perpindahan kalor secara radiasi dari matahari menuju kompor surya. Udara yang terperangkap karena ditutup plastik bening dapat menaikkan suhu di dalam kompor. Ini adalah perpindahan kalor secara konveksi dan wadah aluminium yang panas dapat melelehkan mentega. Ini adalah perpindahan kalor secara konduksi. Kesimpulannya adalah oven tenaga surya merupakan perangkat alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti kayu bakar sebagai sumber energi panas. Kalau Ibu bisa rangkum kira-kira seperti ini. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi panasnya saja hanya berpindah tanpa disertai partikelnya. Kemudian kalau konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain bersama dengan gerak-gerak partikelnya. Jadi partikelnya juga ikut berpindah. Contohnya tadi, udara yang terperangkap di dalam kompor ataupun oven yang sudah kalian buat. Dan yang terakhir, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Seperti sinar matahari yang memancar ke kompor surya kalian tadi. Nah, prinsip kerja kompor tenaga surya yang sudah kalian buat menggunakan prinsip kerja perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan bagikan soal. Ibu mau tahu nih sampai di mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu 15 menit ya. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai nak ke meja Ibu.
Mbak Indah, dibaca nomor 1 tadi jawabannya apa? Coba dibaca soalnya. Bayi merasakan panas ketika menyentuh sendok yang dicelupkan ke dalam air panas. Rasa panas yang dirasakan bayi akibat perpindahan kalor secara konduksi karena A. Adanya aliran kalor. Bahan dari plastik magnesia. Dia duduk di dekat api unggun pada saat berkemah di akhir pekan. Dia merasakan panas pada tubuhnya karena kalor berpindah dari api ke tubuh dia. Perpindahan kalor seperti yang dialami dia termasuk perpindahan kalor secara Konveksi. Ya, bagus ya. Konveksi. Baik ya, anak. Ibu akan bagikan hasil ulangan kalian ya, tapi Ibu bacakan dulu ya. Amanda nilainya 100 ya. Bagus Amanda, dipertahankan. Indah nilainya 95. Wah, keren Indah. Kemudian Ferdi nilainya 85. Bagus Ferdi, tingkatkan lagi. Kemudian Sari 100. Bagus ya. Kemudian Ayu 100. Bagus anak-anak sekalian, berarti kalian sudah paham semua. Jadi materi hari ini sudah kalian kuasai. Baik anak-anak, kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Kira-kira bagian mana dari pembelajaran kita yang kalian sukai? Mungkin Ayu sukanya bagian yang mana? Pada saat apa? Memerhatikan pemanggangan. Oh, saat memanggang ya. Oke. Kalau Ferdi mungkin bagian yang mana? Sama ya. Kalau mungkin Sari? Ya, kalau Sari bagian yang mana? Pembuatan kompor surya. Oh, dalam pembuatan kompor surya. Oke, bagus ya. Nah, kalau bagian yang tidak disukai, bagian mana sih yang tidak disukai dari pembelajaran hari ini? Mungkin Mbak Sela. Bagian ada tidak ya bagian yang tidak disukai dalam pembelajaran hari ini? Suka semua ya? Oke, baik. Terima kasih ya. Alat yang sudah kalian buat semoga saja bermanfaat dan membantu masyarakat yang ada di sekitar kita agar bisa beralih penggunaan dari kayu bakar menggunakan sumber energi alternatif, yaitu menggunakan kompor surya. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu tutup, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa 5M. Sekarang sudah 5M. Apa saja, Nak? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan iya, bagus ya. Nah, sebelum Ibu tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Silakan Nak Megi dipimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang sudah berbeda, yaitu sumber-sumber energi. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.